Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang pengertian sejarah itu apa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, kisah, dan seni. Untuk yang pertama, kita akan membahas sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu bisa kita lihat di sini, yaitu susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi pada masa lampau yang disusun secara sistematis dan metodis berdasarkan asas, prosedur, metode, serta teknik ilmiah yang diakui oleh pakar sejarah. Nah, maksud dari arti secara sistematis berarti secara berurutan, sedangkan metodis itu adalah cara untuk menentukan peristiwa tersebut. Selanjutnya kita masuk ke sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu karena beberapa hal yang berikut ini. Yang pertama, objek kajian sejarah ialah kejadian-kejadian di masa lalu yang merupakan sebab akibat, yang bisa diartikan terjadinya suatu peristiwa berarti harus adanya sebab atau harus adanya akibat. Selanjutnya, adanya metode sejarah yang menghubungkan bukti-bukti sejarah. Metode-metode sejarah itu yang pertama bisa kita lihat yaitu heuristik. Heuristik ini merupakan metode sejarah untuk menemukan atau memperoleh cerita atau kejadian-kejadian di masa lampau. Yang kedua, metode kritik. Metode kritik itu adalah memilih sumber-sumber asli dari sumber-sumber palsu yang kita terima tentang peristiwa sejarah. Yang ketiga ada namanya metode interpretasi. Metode interpretasi ini yaitu menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dengan saling berhubungan. Yang terakhir ada namanya metode sejarah yaitu historiografi, yang artinya proses menguji dan menganalisis secara kritis apakah peristiwa atau kejadian tersebut dianggap layak atau tidak. Selanjutnya kita masih di sejarah sebagai ilmu. Kemudian kisah sejarah tersusun secara sistematis dan kronologis, dan seperti yang saya sudah sebutkan tadi, sistematis berarti secara urutan, kemudian kronologi itu peristiwa sejarah itu sendiri. Nah, sejarah juga harus memiliki kebenaran fakta yang diperoleh dari sumber penelitian. Yang terakhir yaitu fakta itu harus bersifat subjektif karena setiap orang melihat masa lampau dengan cara yang berbeda. Nah, setelah kita membahas sejarah sebagai ilmu, kita masuk pada sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah di sini mengandung sebuah peristiwa penting dengan membicarakan tentang kejadian, kenyataan, atau aktualisasi yang telah terjadi atau berlalu pada masa yang silam. Nah, sejarah sebagai ilmu sudah, sejarah sebagai peristiwa juga sudah. Sekarang kita masuk ke sejarah sebagai kisah. Membicarakan sejarah sebagai kisah berarti berbicara sejarah sebagai cerita dalam bentuk baik narasi maupun tafsiran dari peristiwa sejarah. Contohnya, seperti sejarah yang tertulis pada buku, majalah, surat kabar. Sedangkan secara lisan dapat diambil dari ceramah, percakapan, atau pembelajaran di sekolah. Selanjutnya kita melihat ada namanya sejarah sebagai seni. Di sini dapat dibedakan menjadi 4 bagian.
Yang pertama yaitu sejarah memerlukan ada namanya imajinasi. Kenapa? Karena imajinasi membantu untuk membayangkan proses sejarah itu sendiri. Namun, walaupun merupakan ini imajinasi, namun sejarah tetap sejarah dan bukanlah sebuah fiksi. Kita masuk yang kedua, yaitu sejarah memerlukan intuisi. Nah, intuisi ini adalah kemampuan memahami sesuatu tanpa adanya penalaran. Misalnya juga memerlukan secara insting, kemudian secara naluriah. Selanjutnya yang ketiga ada namanya sejarah memerlukan gaya bahasa. Nah, tentu gaya bahasa sangat penting di dalam sejarah karena mengkomunikasikan kisah atau cerita sejarah itu menggunakan bahasa yang sederhana justru dapat lebih menarik ataupun menggunakan bahasa yang berlebihan tetapi juga tidak menggunakan bahasa yang dibuat-buat adanya. Sejarawan juga harus mampu mendeskripsikan peristiwa layaknya seorang pelukis ataupun melukis natural. Nah, di sini berarti sejarah harus diceritakan sebaik mungkin, senatural mungkin apa yang terjadi atau apa fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya yang terakhir adalah sejarah memerlukan sebuah emosi. Dikatakan di sini adalah sejarah yang dibahas adalah manusia. Seseorang pribadi yang bukan saja memiliki pikiran namun juga memiliki perasaan. Bercerita tentang sejarah harus mampu menghadirkan objek cerita kepada pembaca atau pendengarnya, seolah-olah mereka berhadapan sendiri dengan tokoh yang diceritakannya. Nah, kita sudah membahas sejarah sebagai seni. Sekarang kita masuk ke dalam apa sih manfaat sejarah bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membina identitas kolektif. Yang ini bisa kita artikan ibaratkan sebagai cerminan untuk kita atau memberikan gambaran kepada manusia agar akan identitas diri dan jati diri manusia itu sendiri. Yang kedua ada namanya sumber inspirasi. Kenapa sejarah bisa dikatakan sebagai sumber inspirasi? Karena sejarah merupakan panutan untuk dapat ditiru dan dicontoh. Misalnya tindakan-tindakan positif dari tokoh-tokoh besar di masa lampau agar akan mendorong generasi muda pada masa sekarang. Misalnya saja perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Nah, jadi kita harus memiliki sikap pemberani yang telah diterapkan oleh para tokoh tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan pelajaran. Dengan mempelajari sejarah, manusia dapat melihat dan menilai peristiwa-peristiwa di masa lampau yang dianggap menjadi keberhasilan atau kegagalan. Pelajaran di masa lampau dapat dijadikan sebagai suatu hikmah bagi kita manusia. Yang terakhir ada namanya memberi kesadaran waktu. Melalui sejarah, manusia akan dapat belajar cara memaknai waktu dengan bijak, bahwa peristiwa-peristiwa masa lampau akan bermuara ke masa kini dan akan bermuara ke masa yang akan datang. Nah, sekian penjelasan saya pada hari ini. Ketika kalian kurang memahami atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada saya. Nah, untuk tugas pada pembahasan kita kali ini dan saya gabungkan dengan tugas yang
kemarin, yaitu pengertian tentang sejarah, kemudian ada konsep waktu dalam sejarah, maka saya akan memberikan latihan soal kepada kalian, yaitu soal yang pertama, mengapa sejarah juga dapat dikatakan sebagai seni? Saya ulangi, soal yang pertama, mengapa sejarah juga dapat dikatakan sebagai seni? Soal yang kedua, sebutkan syarat-syarat suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai sejarah. Saya ulangi, soal yang kedua, sebutkan syarat-syarat suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai sejarah. Yang ketiga, mengapa waktu begitu penting dalam sejarah? Saya ulangi, mengapa waktu begitu penting dalam sejarah? Nah, yang keempat, sebutkan ciri-ciri berpikir diakronis. Yang keempat, sebutkan ciri-ciri berpikir diakronis. Yang kelima, sebutkan kegunaan sejarah bagi kehidupan manusia. Yang kelima, sebutkan kegunaan sejarah bagi kehidupan manusia. Silahkan mengerjakan, selamat mencoba. Dan saya ucapkan terima kasih.